Selamat siang Pak Teguh, selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang analisis gender dan transformasi sosial. Nah, kami dari kelompok 6 terdiri dari saya sendiri, Yohana Armita, Julita Daud, Joanna, Febri, Livi, Lisna, dan Amalia. Nah, analisis gender dan transformasi sosial. Nah, di materi ini kami akan menjelaskan dua subbab. Yang pertama, analisis gender dan ketidakadilan. Yang kedua, diskursus pembangunan dan nasib kaum perempuan. Nah, yang pertama itu analisis gender dan ketidakadilan. Nah, di mana kami akan menjelaskan konsep gender, terus perbedaan gender melahirkan ketidakadilan. Nah, ada macam-macam. Nah, subbab yang pertama kami akan menjelaskan analisis gender dan ketidakadilan. Nah, sebelum masuk ke analisis gender, kita harus mengetahui konsep dari gender itu sendiri. Nah, di sini ada dua konsep untuk menganalisis gender dan ketidakadilan. Konsep yang pertama itu konsep seks atau jenis kelamin. Konsep yang kedua itu konsep gender. Nah, yang pertama konsep seks atau jenis kelamin mengacu pada penyifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis, yaitu laki-laki dan perempuan. Terus konsep yang kedua, konsep gender, yang mengacu pada sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi baik secara sosial maupun secara kultur. Nah, di situ kan dijelaskan secara konstruksi. Nah, secara konstruksi itu atau dalam sosial budaya. Nah, di situ mencakup beberapa bagian. Yang pertama itu ada identitas, ada peran, terus ada fungsi, ada pola dan persepsi tentang perempuan dan laki-laki. Nah, adapun konsep gender yang kedua itu bisa diubah atau adaptasi. Nah, misalnya itu perempuan dan laki-laki bisa bekerja sebagai buruh, terus bisa bekerja sebagai guru, sebagai dokter dan insinyur. Nah, meskipun zaman dulu itu belum banyak perempuan yang bekerja di bagian keguruan, terus kedokteran dan insinyur. Nah, terus contoh yang kedua itu laki-laki dan perempuan bisa mengurus rumah tangga, terus bisa mengasuh anak dan bisa menjadi orang tua. Nah, sekarang itu untuk mengurus rumah tangga itu tidak hanya perempuan, tetapi laki-laki juga bisa mengurus rumah tangga, bisa juga mengasuh anak, dan menjadi orang tua yang lebih baik. Terus ke berikutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang apakah gender itu. Gender itu merupakan sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Nah, ciri-ciri gender dari laki-laki itu yang pertama kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Lalu untuk perempuan itu lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Perbedaan gender melahirkan ketidakadilan. Ketidakadilan gender merupakan suatu sistem dan struktur di mana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari suatu sistem. Nah, ketidakadilan yang sering terjadi yang diatasnamakan oleh adanya perbedaan gender itu kita sebut dengan manifestasi ketidakadilan gender. Pada dasarnya, perbedaan gender itu tidak melahirkan ketidakadilan, tetapi sesuai dengan kenyataan di lingkungan masyarakat,
adanya perbedaan gender itu biasanya itu mengakibatkan ketidakadilan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat karena hak-hak laki-laki dan perempuan itu tidak sama. Dan adanya pembeda atau perbedaan terhadap kaum laki-laki dan kaum perempuan. Nah, selanjutnya kita akan melihat mengenai manifestasi apa saja sih dalam ketidakadilan gender. Nah, manifestasi ketidakadilan gender itu ada berbagai macam. Yang pertama itu ada gender dan marginalisasi perempuan. Lalu yang kedua ada gender dan subordinasi. Yang ketiga ada gender dan stereotype. Yang keempat ada gender dan kekerasan, dan yang terakhir atau kelima ada gender dan beban kerja. Nah, dari manifestasi ketidakadilan gender yang akan kita bahas, yang pertama itu mengenai gender dan marginalisasi perempuan. Jadi marginalisasi ini akan mengakibatkan adanya kemiskinan atau keadaan kemiskinan pada pihak perempuan. Kemiskinan atas perempuan itu disebabkan oleh berbagai macam faktor. Tapi di sini kita akan bahas mengenai kemiskinan atas perempuan yang disebabkan oleh 4 faktor. Yang pertama itu ada dari kebijakan pemerintah, yang kedua dari tafsiran agama, yang ketiga dari keyakinan tradisi, dan yang keempat dari adanya asumsi ilmu pengetahuan. Baik, saya akan melanjutkan pada B, gender dan subordinasi. Gender mampu menimbulkan subordinasi terhadap perempuan. Subordinasi karena gender tersebut terjadi dalam segala macam bentuk yang berbeda dari tempat ke tempat dan dari waktu ke waktu. Subordinasi itu adalah suatu sikap atau tindakan masyarakat yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah daripada laki-laki. Nah, sebuah pandangan mengenai gender itu mampu atau bisa menimbulkan subordinasi terhadap perempuan dengan adanya anggapan yang seperti bahwa perempuan itu irasional ataupun emosional, sehingga perempuan itu tidak bisa tampil memimpin. Nah, hal ini berakibat menimbulkan sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting. Nah, misalnya saja dulu di Jawa ada anggapan bahwa perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, toh akhirnya akan ke dapur juga ketika sudah menikah ataupun sudah berumah tangga. Kemudian bahkan pemerintah pernah memiliki peraturan bahwa jika suami akan belajar atau jauh dari keluarga, dia bisa mengambil keputusan sendiri. Nah, sedangkan perempuan jika dia ingin pergi belajar ke luar negeri, dia harus mendapatkan izin suami baru bisa melanjutkan sekolah tersebut. Kemudian dalam rumah tangga juga masih sering, misalnya dalam keluarga tersebut biaya untuk pendidikan anak itu bisa dikatakan kurang, dan di keluarga tersebut memiliki beberapa orang anak, yang mana anak tersebut ada yang perempuan, ada juga yang laki-laki. Nah, biasanya atau pada umumnya maka yang akan diprioritaskan untuk mendapatkan pendidikan terlebih dahulu itu adalah laki-laki yang diutamakan. Nah, praktik seperti ini itu sesungguhnya mampu menimbulkan subordinasi terhadap perempuan. Nah, hal ini berangkat dari kesadaran gender yang tidak adil. Ya, baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gender dan stereotip. Nah, jadi gender dan stereotip ini secara umum merupakan pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu. Nah, celakanya stereotip ini selalu merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Contohnya aja stereotip yang diberikan kepada suku bangsa tertentu, misalnya Yahudi di Barat, Cina di Asia Tenggara, yang telah merugikan suku bangsa tersebut. Salah satu jenis stereotip itu adalah yang bersumber dari pandangan gender. Misalnya aja, penandaan yang berawal dari asumsi bahwa perempuan bersolek adalah dalam rangka memancing perhatian lawan jenisnya, sehingga terjadilah kasus-kasus yang bisa membuat perempuan itu terjadi kekerasan atau pelecehan. Namun tetap saja stereotip ini
walaupun terjadi pemerkosaan terhadap perempuan, yang disalahkan itu korbannya. Jadi tetap saja perempuan yang disalahkan. Nah, di sana itu masyarakat memiliki anggapan bahwa tugas utama kaum perempuan adalah melayani suami. Nah, sehingga stereotip ini pun berakibat membuat pendidikan kaum perempuan itu dinomorduakan. Nah, sekian dari gender dan stereotipnya. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan tentang gender dan kekerasan. Nah, kekerasan adalah serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologi seseorang. Salah satu penyebab kekerasan yang terjadi antar sesama adalah kekerasan terhadap satu jenis tertentu yang disebabkan oleh anggapan gender. Nah, kekerasan yang disebabkan oleh gender atau gender-related violence pada dasarnya itu disebabkan karena ketidaksetaraan kekuatan yang ada di dalam masyarakat. Ini adalah bentuk-bentuk kejahatan yang dikategorikan kekerasan gender. Di sini ada 7. Yang pertama itu pemerkosaan. Pemerkosaan terhadap perempuan termasuk pemerkosaan dalam perkawinan. Nah, pemerkosaan terjadi jika seseorang melakukan paksaan untuk mendapatkan pelayanan seksual tanpa kerelaan yang bersangkutan. Dan yang kedua itu serangan fisik dalam rumah tangga. Tindakan ini termasuk tindakan kekerasan dalam bentuk penyiksaan terhadap anak-anak. Dan yang ketiga itu penyiksaan yang mengarah pada kelamin. Misalnya penyunatan terhadap anak perempuan. Dan yang keempat itu kekerasan dalam bentuk pelacuran. Pelacuran ini merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang diselenggarakan oleh suatu mekanisme ekonomi yang merugikan kaum perempuan. Dan yang kelima itu kekerasan dalam bentuk pornografi. Yang dimaksudkan dalam kekerasan pornografi adalah jenis kekerasan lain terhadap perempuan. Jenis kekerasan ini termasuk kekerasan non-fisik, yakni pelecehan terhadap kaum perempuan, di mana tubuh perempuan ini dijadikan objek demi keuntungan seseorang. Dan yang keenam itu pemaksaan sterilisasi dalam keluarga berencana. Nah, keluarga berencana di banyak tempat ternyata telah menjadi sumber kekerasan terhadap perempuan. Dalam rangka memenuhi target mengontrol pertumbuhan penduduk, perempuan seringkali dijadikan korban demi program tersebut. Meskipun semua orang tahu bahwa persoalannya itu tidak saja pada perempuan, melainkan berasal dari kaum laki-laki juga. Dan yang ketujuh itu kekerasan terselubung. Kekerasan terselubung ini yakni memegang atau menyentuh bagian tertentu dari tubuh perempuan dengan berbagai cara dan kesempatan kerelaan si pemilik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gender dan beban kerja. Nah, di mana beban kerja ganda yang dialami oleh seorang perempuan itu merupakan salah satu contoh di mana ketidakadilan gender antara perempuan dan laki-laki ini masih terjadi sampai detik ini. Di mana kita ketahui bahwa seorang laki-laki itu memiliki kewajiban untuk mencari nafkah, untuk mendapatkan pekerjaan demi menghidupi keluarganya. Sedangkan seorang perempuan itu memiliki kewajiban untuk menjadi seorang ibu rumah tangga yang siap untuk mengurus segala keperluan rumah tangga, baik itu memelihara, merawat perabotan rumah tangga, merawat suami dan anak, dan lain-lain. Namun di samping itu, seorang wanita itu mempunyai pekerjaan yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, maka melihat hal ini, seorang wanita itu dikatakan memiliki beban kerja yang ganda. Nah, di mana ketika seorang wanita itu sudah berkeluarga dan ia memiliki pekerjaan yang harus ia kerjakan, misalnya sebagai karyawan, PNS, atau lain-lain, dia harus mengerjakan 2 beban kerja, yaitu menjadi seorang ibu rumah tangga yang mengurus segala keperluan rumah tangga dan menjadi seorang wanita karir yang bekerja di luar rumah. Nah, disinilah
terjadi ketidakadilan antara perempuan dan laki-laki dalam hal pemerolehan beban kerja yang tidak setara. Seperti itu. Next. Selanjutnya yaitu mengenai manifestasi ketidakadilan gender yang juga terjadi yang pertama yaitu terjadi di tingkat negara, di organisasi antar negara. Nah, misalnya kita ketahui bahwa masih terdapat ketidakadilan gender di suatu negara. Nah, hal ini dilihat dari peraturan perundang-undangannya, kebijakan di suatu negara tersebut, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu manifestasi ketidakadilan gender juga masih terjadi di tempat kerja, organisasi, maupun di dunia pendidikan. Nah, misalnya, contohnya di tempat kerja ini masih terdapat perbedaan ketidakadilan yang diperoleh antara pekerja laki-laki dan perempuan. Nah, dalam hal kenaikan jabatan dalam berkarir, ini masih kita ketahui bahwa laki-laki ini lebih superior dalam memperoleh kenaikan jabatan daripada seorang perempuan. Nah, hal ini bisa kita ketahui bahwa masih terdapat ketidakadilan dalam hal pemerolehan jabatan untuk berkarir di lingkungan kerja. Kemudian yang ketiga yaitu manifestasi ketidakadilan gender juga terjadi di adat istiadat masyarakat. Nah, misalnya kita ketahui ya, di Indonesia ini, di negara kita ini sudah menerapkan kebijakan untuk memperoleh hak properti, pemerolehan aset itu antara laki-laki dan perempuan itu sudah setara, di mana pada zaman ini seorang perempuan itu sudah memiliki hak untuk memperoleh aset atau properti. Nah, namun jika kita melihat secara realitanya bahwa masih terdapat berbagai masyarakat di beberapa suku yang masih mempertahankan kepercayaan atau adat istiadatnya bahwa seorang perempuan itu tidak memiliki hak untuk mendapatkan properti aset dalam bentuk warisan dari keluarganya. Nah, misalnya di salah satu suku di daerah Nusa Tenggara Timur atau NTT ini masih ada masyarakat yang berpegang teguh pada kepercayaannya bahwa seorang perempuan itu tidak memiliki hak untuk mendapatkan warisan dari keluarganya ketika ia sudah berkeluarga maupun belum berkeluarga. Nah, hal ini bisa terjadi dalam sebuah keluarga yang memiliki anak laki-laki dan perempuan. Nah, laki-laki ini lebih dominan untuk mendapatkan warisan dari keluarganya daripada perempuan. Jadi, di kepercayaan di masyarakat NTT ini masih ada masyarakat yang berpegang teguh bahwa warisan itu hanya dapat diperoleh oleh anak laki-laki saja, tidak untuk perempuan. Kemudian yang terakhir yaitu manifestasi ketidakadilan gender ini juga terjadi di lingkungan rumah tangga. Nah, kita ketahui bahwa di lingkungan rumah tangga itu masih terdapat pembagian kerja ataupun hak dalam memimpin itu masih dipegang oleh seorang laki-laki daripada seorang perempuan. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, subjudul yang kedua itu diskursus pembangunan dan nasib kaum perempuan.
Nah, di mana di sini untuk analisis kritis tentang bagaimana ketidakadilan dan ketidakpekaan terhadap masalah gender telah mempengaruhi berbagai ideologi besar seperti teori-teori ilmu sosial tentang pembangunan. Nah, untuk mengetahui adanya di diskursus pembangunan dan nasib kaum perempuan, kita harus mencari dulu analisis tentang bagaimana ketidakadilan dan ketidakpekaan terhadap masalah bagi gender. Nah, yang berikut sketsa teori-teori pembangunan. Ada 8 bagian. Yang pertama, teori evolusi. Yang kedua, teori fungsionalisme struktural. Yang ketiga, teori modernisasi. Yang keempat, teori sumber daya manusia. Yang kelima, teori konflik. Yang keenam, teori ketergantungan. Yang ketujuh, teori pembebasan. Dan yang kedelapan, teori kekuasaan dan diskursus dalam perubahan sosial. Nah, saya akan menjelaskan teori yang pertama, itu teori evolusi. Nah, di mana teori ini pada zaman pencerahan memberi dampak besar terhadap pemikiran tentang perubahan sosial. Nah, yang paling menonjol adalah munculnya teori evolusi atau organik. Nah, menurut teori ini yang menjadi sumber persoalan adalah tradisi. Nah, dari teori evolusi ini ada 6 asumsi tentang perubahan. Perubahan yang pertama itu perubahan secara natural. Perubahan yang kedua secara direksional. Perubahan yang ketiga secara imanen. Perubahan yang keempat secara kontinu. Perubahan yang kelima secara suatu keharusan, dan perubahan yang keenam adalah secara berjalan melalui universal yang sama. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya, teori fungsionalisme struktural. Teori ini dikembangkan oleh Robert Merton dan Talcott Parsons. Teori ini memandang masyarakat sebagai sistem yang terdiri atas bagian yang berkaitan, agama, pendidikan, struktur politik, sampai rumah tangga. Lalu ada teori modernisasi. Teori ini lahir tahun 1950-an. Menurut Huntington, 1976, proses modernisasi bersifat revolusioner, kompleks, sistematik, global, bertahap, hegemonisasi, dan progresif. Nah, gambaran masyarakat modern yang dicita-citakan adalah masyarakat kapitalisme barat tahun 1950-an yang telah mencapai high mass consumption. Lalu ada teori sumber daya manusia. Jika teori modernisasi berpusat pada perhatian, sikap, dan nilai-nilai individu, maka para ekonom ini lebih menekankan pada kemampuan produktif sumber daya manusia. Para ekonom merumuskan teori pembangunan berlandaskan teori fungsionalisme struktural yang disebut teori sumber daya manusia. Teori sumber daya manusia dikembangkan oleh Theodore Schultz 1961 dengan tema yang dikenal sebagai investasi dalam sumber daya manusia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya yang kelima itu adalah teori konflik. Konflik di sini itu sebagai dasar perubahan adanya dimensi sosial. Contohnya itu yang pertama itu ada revolusi, yang kedua ada eksploitasi, yang ketiga ada kolonialisme, yang keempat ada ketergantungan, dan yang kelima itu ada konflik kelas dan sosial. Lalu di dalam teori konflik itu dikemukakan oleh Nisbet pada tahun 1969 mengenai prinsip konflik yang sesungguhnya itu sebenarnya itu implisit. Lalu oleh Karl Marx itu mengungkapkan mengenai perkembangan masyarakat, mulai dari masyarakat yang komunis primitif ke masyarakat perbudakan sampai masyarakat feodal, lalu ke masyarakat kapitalis,
ke masyarakat sosialis, dan yang terakhir ke masyarakat komunisme. Lalu oleh Schmelzer pada tahun 1973 diungkapkan bahwa adanya perubahan karena kesadaran buruh meningkat dan konflik kelas tidak lagi dapat dikendalikan. Lalu oleh Gramsci pada tahun 1972 itu teorinya itu mengungkapkan mengenai menolak adanya determinisme ekonomi. Nah, lalu teori yang keenam itu adalah teori ketergantungan. Nah, pendekatan teori ini berlawanan dengan teori evolusi dan modernisasi. Teori ketergantungan itu menekankan pada hubungan di dalam masyarakat. Asumsi dasar teori ketergantungan adalah keterbelakangan dan pembangunan merupakan suatu konsep yang saling berkaitan. Dalam teori ketergantungan juga didukung oleh Paul Baran pada tahun 1957 yang mengungkapkan menganalisis adanya sebagian besar keterbelakangan di dunia selatan itu adalah akibat dari adanya kapitalisme barat. Lalu yang ketujuh adalah teori pembebasan. Teori pembebasan atau liberation theory itu memberikan titik perhatian alternatif terhadap keterbelakangan dan bagaimana mengatasinya. Dalam teori ini juga didukung oleh Freire pada tahun 1972 yang menekankan pendidikan pada pembebasan dan pembangunan. Sedangkan oleh Gustavo Gutierrez itu menekankan pada analisis pendekatan dengan mengaitkan dengan teologi. Melanjutkan, yang ke-8 ada teori kekuasaan dan diskursus dalam perubahan sosial. Teori ini lahir dari inspirasi pandangan Foucault tentang diskursus, kekuasaan, dan pengetahuan, terutama dalam hal bagaimana diskursus dan pengetahuan mampu menjadi alat berkuasa. Nah, melalui proses pendisiplinan dan normalisasi, proses penggunaan pengetahuan, kekuasaan telah diterapkan dalam berbagai aspek, seperti misalnya kejahatan dan seksualitas. Menurut Foucault, bentuk perjuangan tidak hanya melawan eksploitasi dan dominasi, seperti sosial, etnis, seksual, dan agama, namun juga melawan subjection. Baginya, setiap strategi yang mengabaikan ketiga hal tersebut pasti akan gagal. Nah, yang selanjutnya ada arkeologi developmentalism, yaitu sebuah pandangan kritis. Nah, saat ini kita hidup dalam suatu abad yang dikenal dengan zaman pembangunan. Kini telah menyebar dan dipergunakan sebagai visi, teori, dan proses yang diyakini oleh rakyat di hampir semua negara, dan selanjutnya pembangunan menjadi sinonim modernisasi. Awalnya, developmentalism dikembangkan dalam rangka membendung semangat anti-kapitalisme bagi berjuta-juta rakyat di dunia. Nah, meskipun banyak teori yang lahir dari teori modernisasi dan landasan development, umumnya meyakini satu hal yang sama, yakni bahwa faktor manusia, bukan struktur dan sistem, yang menjadi fokus utama perhatian mereka. Teori modernisasi melihat pembangunan sebagai proses evolusi perjalanan dari tradisional ke modern. Nah, pembangunan diidentifikasi dengan gerak langkah demi langkah menuju modernitas yang lebih tinggi. Namun, ideologi dan teori modernisasi dan pembangunan yang kini menjadi arus utama teori dan praktik perubahan sosial itu justru menimbulkan atau menciptakan berbagai ketidakadilan dan malah melanggengkan struktur ekonomi yang tidak adil dan ketergantungan, menguatkan proses dominasi kultur dan pengetahuan, memperkokoh penindasan politik, hingga mempercepat perusakan lingkungan. Nah, salah satu akibat yang relevan untuk diciptakan adalah modernisasi telah melanggengkan pendominasian terhadap perempuan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, baik teman-teman, saya akan melanjutkan mengenai arkeologi development study. Nah, jadi pengetahuan akan pembangunan yang diproduksi oleh negara barat itu
disebarkan ke rakyat dunia ketiga itu bukan pengetahuan yang netral. Selain syarat dengan ideologi barat, juga terkandung nafsu untuk mengontrol. Melalui di kursus pembangunan, dunia pertama ini menetapkan kontrol dunia ketiga, yang pada mulanya dunia ketiga diberi label kekurangan. Maka dengan atau seolah-olah jiwa kedermawannya dunia pertama ini memberi bantuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Nah, masalahnya bantuan pembangunan ini sering dikembangkan dalam rangka menjaga status quo, di mana mereka itu mengikat negara berkembang seperti Indonesia ini pada kemampuan ekonomi negara kaya. Bagian terbesar dari bantuan yang disebut itu adalah biasanya pemerintah dunia ketiga melayani pinjaman atau di Bank Dunia sebagai atau dijadikan oleh pemberi bantuan dalam rangka melicinkan ekspor serta memberikan bantuan kepada negara-negara lain seperti itu. Dan di Indonesia misalnya pembangunan ideologi ini kemudian menjadi pembangunan yang melalui kontrol ideologi yang ketat dan canggih, baik di bidang sosial, kultur, ekonomi, dan politik. Dalam rangka melindungi ideologi pembangunan, pemerintah melakukan pendekatan di berbagai antara lain menjalankan kebijakan massa yang mengambang, terus juga suatu kebijakan yang melarang keberpihakan terhadap semua organisasi massa di tingkat desa. Nah, developmentalisme ini atau pembangunan ini tuh merupakan media atau alat transfer pengalaman dari negara-negara industri maju untuk dijadikan model proses politik, ekonomi, sosial, dan kultur bagi dunia ketiga. Menurut mereka, demokrasi dan pembangunan akan berjalan saling mendukung jika pembangunan ekonomi ini menjadi syarat bagi demokrasi. Nah, di sini intinya peran pemerintah ini sangat penting ya dalam paham-paham pembangunan. Di samping juga memakai cara paksaan, juga memakai jalan penjinakan. Bisa dilihat melalui proyek-proyek bantuan, pertukaran tenaga ahli, transfer teknologi, pengiriman mahasiswa ke Universitas Barat, juga melalui lembaga keagamaan, pendidikan, kunjungan wawasan tokoh pemimpin, juga masyarakat dan intelektual dunia ketiga ke Amerika Serikat. Nah, puncak dari proses developmentalisme ini adalah terciptanya peran Amerika Serikat yang semakin penting. Itu terlihat dari bagaimana pengaruh mereka atas setiap kebijakan dan perencanaan ekonomi bantuan mereka. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai WID atau Women in Development dan Developmentalist. Next. WID atau Women in Development dan Developmentalist. Diskursus WID yang dimulai ketika pemerintah Amerika Serikat telah mengumumkan The Percy Amendment to the 1973 Foreign Assistance Act yang mencantumkan bahwa perlunya perhatian terhadap perempuan dalam pembangunan. Nah, Women in Development ini diajukan sebagai jawaban bahwa kaum developmentalis atas kritik kaum feminis yang menganggap bahwa pembangunan itu telah mengabaikan perempuan. Nah, oleh karena itu, untuk menyikapi hal tersebut, Women in Development ini telah mendukung untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan. Karena kita ketahui bahwa kesejahteraan suatu negara dan kemajuan suatu negara ini berkaitan erat dengan partisipasi perempuan, di mana ketika masyarakat termasuk perempuan itu sendiri telah berpartisipasi penuh dalam pembangunan, maka hal itu bisa memajukan kesejahteraan suatu negara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dalam kenyataan sehari-hari, peran perempuan ini sangat besar, baik dalam musim tanam, pemeliharaan, sampai musim panen tiba. Namun, sejak revolusi hijau dengan diperkenalkannya TV padi baru, disertai dengan pengenalan teknologi baru, secara sistematika perempuan ini tergusur dari peran semula. Kebijakan developmentalis
juga telah menimbulkan kerusakan lingkungan. Industrialisasi pertanian, revolusi hijau ternyata telah ikut andil atas kerusakan lingkungan secara langsung. Logika program ini adalah bagaimana merubah tata cara tanam, penggunaan tenaga kerja, permodalan, bibit unggul, patsida, pupuk buatan, mekanisasi, di mana seluruh instrumen itu akan mendorong industri pertanian pada modal. Pada dasarnya, pemerintah maupun lembaga-lembaga seperti perguruan tinggi, nafas kehidupannya itu sangat bergantung dari hasil industri dan pertanian. WID ini merupakan strategi dan diskursus developmentalis untuk melenggakan dominasi dan penindasan perempuan melalui upaya penjinakan dan penekanan perempuan untuk menghindari upaya emansipasi. Oleh karena itu, WD ini diragukan mampu mengacu proses transformasi. Nah, transformasi sosial yang dimaksudkan adalah semacam proses penciptaan hubungan yang secara fundamental ini merupakan sesuatu yang baru dan lebih baik. Yang dimaksudkan hubungan di sini adalah struktur, yakni hubungan ekonomi yang eksploitasi menuju struktur tanpa eksploitasi. Hubungan kultur hegemonik perlu diubah menjadi struktur politik dan non-represif, dari struktur gender yang mendominasi perempuan menuju ke struktur yang membebaskan. Nah, tujuan gerakan transformasi gender ini tidak sekedar memperbaiki status perempuan yang indikatornya menggunakan norma laki-laki, melainkan memperjuangkan martabat dan kekuatan perempuan. Kekuatan yang dimaksudkan adalah kekuatan internal dalam rangka mengontrol hidup dan jasad, juga kemampuan meraih akses terhadap alokasi sumber-sumber material dan non-material. Terima kasih. Sekian dari presentasi. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Terima kasih.